Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Frank yang sedang mengintai seorang gadis cantik bernama Jenny. Diketahui bahwa Frank ini ternyata adalah mantan kekasih dari Jenny. Meskipun telah putus, tapi Frank ini masih saja sangat terobsesi pada Jenny. Saking terobsesinya, saat Jenny pulang dari klub malam, Frank langsung mencoba untuk mengikutinya dari belakang. Jenny yang merasa ada seseorang yang sedang mengikutinya, ia pun segera mencari taksi untuk pulang ke apartemennya. Melihat hal itu, Frank pun mulai mencari jalan pintas agar lebih dulu sampai ke apartemen Jenny. Alhasil, Frank pun berhasil sampai lebih dulu di apartemen Jenny. Singkat cerita, Jenny pun tiba di apartemennya. Sambil berjalan menuju kamarnya, Jenny menelpon temannya untuk memberitahukan bahwa ada orang asing yang tadi mengikutinya. Lalu saat ia akan membuka pintu kamar, tiba-tiba Frank berada di belakangnya. Sontak Jenny pun langsung berteriak. Alhasil Frank pun langsung menyoblos Jenny sampai tewas. Setelah berhasil menghabisi Jenny, Frank pun langsung mengambil rambut Jenny dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Frank langsung memasangkan rambut Jenny pada sebuah boneka manekin. Setelah itu, ia pun langsung mengajak boneka tersebut untuk tidur. Jadi guys, ternyata Frank bisa menjadi psikopat seperti sekarang ini dikarenakan dulunya Frank ini tinggal dan dibesarkan oleh ibunya saja. Ibunya memiliki sebuah toko manekin yang sudah turun-temurun. Namun, uang yang dihasilkan dari toko itu masih belum cukup untuk menghidupi kebutuhannya dan juga Frank. Jadi, untuk mendapatkan uang tambahan, ibu Frank pun bekerja sebagai penyedia jasa perawatan cacing. Setiap malam, ibu Frank selalu membawa seorang pria pulang ke rumahnya dan mengajak mereka untuk melakukan olahraga cocok tanam. Parahnya, aksi cocok tanam tersebut sering sekali dilihat oleh Frank hingga pada akhirnya Frank pun mengalami trauma dan pada akhirnya ia mengalami penyakit yang disebut sebagai sigofrenia. Penyakit ini membuat Frank selalu mengalami halusinasi yang berlebihan. Alhasil, Frank ini memiliki obsesi yang besar pada rambut wanita. Dikarenakan dulu setiap hari Frank selalu menyisir rambut ibunya sebelum ibunya merawat cacing para pelanggannya. Jadi, dengan mengambil rambut wanita dan memasangkannya pada manekin, Frank hanya ingin menciptakan sebuah kenangan indah yang pernah ia miliki bersama dengan ibunya, yaitu menyisir rambut ibunya. Setelah ibunya meninggal, Frank sekarang mewarisi toko ibunya. Kemudian, ia mulai melakukan aksi psikopatnya kepada para wanita untuk diambil rambutnya. Kini, korban selanjutnya yang diincar oleh Frank adalah seorang wanita bernama Lucy. Ia mulai berkenalan dengan Lucy lewat situs pencarian jodoh online. Setelah berchatting-chatting ria, akhirnya mereka pun memutuskan untuk bertemu secara langsung. Singkat cerita, mereka berdua melakukan pertemuan pertamanya di sebuah restoran. Setelah selesai makan, terlihat Lucy meminta Frank untuk mengantarnya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Lucy langsung mengajak Frank untuk bercocok tanam. Namun karena Frank tidak hobi bercocok tanam, alhasil Frank pun tiba-tiba menjadi kesal dan langsung menyerang Lucy sampai tewas. Setelah menghabisi Lucy, Frank pun langsung mengambil rambut milik Lucy. Sesampainya di rumah, Frank langsung mendadani manekin yang ada di rumahnya mirip seperti Lucy. Ia pun langsung memperkenalkan manekin Lucy tersebut kepada manekin Jenny selayaknya manusia yang masih hidup. Keesokan paginya, Frank melihat seorang wanita yang sedang memotret tokonya dari luar. Wanita ini bernama Anna. Anna ini berasal dari Prancis yang berprofesi sebagai seorang fotografer jalanan. Anna yang nampak sangat takjub dengan koleksi manekin yang dimiliki oleh Frank, mulai menawarkan sebuah kerjasama pada Frank, di mana ia ingin menyewa manekin milik Frank untuk dipajang di sebuah pameran seni. Namun di sini Frank terlihat ragu-ragu dan belum memberikan jawaban atas tawaran tersebut. Melihat hal itu, Anna pun memberikan nomor teleponnya dan segera pergi dari rumah Frank. Sejak pertemuan dengan Anna, Frank selalu saja memikirkannya, dikarenakan ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan seorang wanita yang juga menyukai manekin sama seperti dirinya.
Malam harinya, jiwa psikopat Frank mulai kambuh lagi. Ia pun mulai berkeliling kota untuk mencari seorang wanita yang bisa ia ambil rambutnya. Saat sedang berkeliling, terlihat Frank tertarik pada seorang penari wanita yang memiliki rambut yang sangat lebat dan juga indah. Frank pun lantas secara diam-diam menunggu sampai wanita tersebut benar-benar sendirian. Ketika wanita ini berada di kereta, ia yang mulai sadar bahwa Frank dari tadi selalu memperhatikannya, mulai terlihat sangat panik dan mencoba untuk menjauhi Frank. Akan tetapi, Frank tidak tinggal diam. Frank pun terus mengejar wanita itu dan menjebaknya di sebuah parkiran sepi. Di tengah kesunyian tempat tersebut, wanita tersebut langsung diserang oleh Frank sampai tewas. Setelah itu, Frank langsung mengambil rambut dan pakaian wanita tersebut dan seperti biasa, Frank langsung memasangkan rambut tersebut pada sebuah manekin miliknya. Esok paginya, nampak Anna datang ke rumah Frank untuk memotret Frank yang sedang membuat manekin. Semakin lama, Frank dan Anna menjadi semakin akrab. Setelah pertemuan tersebut, Frank pun akhirnya setuju untuk menyewakan manekinnya pada Anna. Kemudian mereka pergi makan siang bersama di sebuah taman. Di sana mereka berdua mulai bercerita tentang diri mereka masing-masing. Saat asik mengobrol santuy, tiba-tiba Frank mengalami halusinasi lagi. Ia pun lantas memutuskan untuk pulang agar bisa segera minum obatnya untuk meredakan halusinasi yang dialaminya saat ini. Malam harinya terlihat Frank pergi ke tempat pameran seni yang diikuti oleh Anna. Dari kejauhan ia terus memperhatikan Anna. Lalu ia pun mulai menelpon Anna untuk meminta maaf karena tadi ia meninggalkan Anna begitu saja. Dan sebagai permintaan maaf, Frank pun berniat mengajak Anna untuk menonton film bersama esok malam. Mendengar hal itu, Anna pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, terlihat mereka berdua menonton film di bioskop. Di sini terlihat sangat jelas Frank mulai jatuh cinta pada Anna. Saat film sedang seru-serunya, tiba-tiba Frank kembali mengalami halusinasi. Namun karena telah jatuh cinta pada Anna, alhasil dengan sekuat tenaga, Frank berusaha menahan keinginannya untuk menghabisi Anna. Setelah selesai menonton, Anna langsung mengajak Frank untuk berkenalan dengan pacar Anna. Mendengar hal itu, Frank yang kecewa pun sontak langsung menolak ajakan Anna tersebut. Esok harinya, terlihat Frank menghadiri acara pameran seni Anna. Lalu Frank pun langsung menemui Anna dan memuji kecantikannya. Menurut Frank, semua hasil karya seni yang ada di tempat itu nampak sangat menakjubkan. Ketika berada di toilet, Frank bertemu dengan pacar Anna yang bernama Jason. Jason ini malah mulai mengejek Frank dengan mengatakan bahwa Frank sangat mirip dengan seorang maho. Mendengar hal itu, Frank pun sontak merasa sangat kesal. Namun untungnya ia masih bisa menahan rasa kesalnya tersebut. Akan tetapi, saat teman sekaligus mentor Anna yang bernama Rita mengatakan bahwa manekin yang Frank ciptakan sangatlah tidak bagus sama sekali, Frank pun menjadi sangat marah dan berencana untuk menghabisi Rita. Setelah acara pameran selesai, Frank diam-diam mengikuti Rita ke apartemennya. Kemudian Frank menunggu waktu yang tepat untuk mengambil kunci cadangan apartemen Rita yang ada di front office. Pada akhirnya, Frank pun berhasil masuk ke kamar Rita. Di sana, Frank langsung menyerang Rita sampai tewas. Dan seperti biasa, Frank pun langsung mengambil rambut dan juga pakaian Rita. Esok harinya, Frank menghubungi Anna dengan maksud untuk mengambil manekin miliknya. Namun, ia malah mendengar Anna sedang menangis. Ternyata, Anna sedang bersedih setelah mengetahui bahwa Rita telah meninggal dunia. Frank pun berinisiatif untuk menemui Anna dengan maksud untuk menghiburnya. Malam harinya, sesampainya Frank di rumah Anna, ia melihat ada teman Anna yang bernama Martin. Martin ini ternyata tinggal di sebelah apartemen Anna. Martin yang melihat Frank datang, langsung berpamitan pulang dikarenakan ia harus menghadiri audisi bintang iklan besok pagi. Kemudian, Anna pun mulai bercerita tentang tewasnya Rita yang sangat mengenaskan. Anna pun juga mengatakan pada Frank bahwa ia kini telah putus dengan kekasihnya. Mendengar hal itu, Frank yang sedang berusaha menenangkan Anna, malah tidak sengaja keceplosan mengatakan bahwa ialah yang telah menghabisi Rita. Anna yang terkejut dengan hal tersebut langsung mencoba untuk mengusir Frank dari apartemennya. Namun Frank tidak mau pergi. Anna yang mulai ketakutan pun langsung mengambil sebilah pisau yang diarahkan pada Frank agar tidak bisa mendekatinya lagi. Alhasil terjadilah sedikit pertarungan antara Frank dan juga Anna. Anna yang berhasil melukai tangan Frank langsung bersembunyi di kamar mandi dan terus berteriak memanggil nama Martin. Sontak Martin yang mendengar suara gaduh dari apartemen Anna langsung mencoba untuk menolong Anna. Namun sial, saat Martin masuk, Frank langsung menyerang Martin sampai tewas. Frank pun langsung mendobrak pintu kamar mandi tempat Anna bersembunyi. Setelah berhasil,
Frank langsung menyerang Anna sampai pingsan dan langsung membawa Anna ke rumahnya. Sesampainya di rumah, saat Frank akan membawa Anna masuk ke rumahnya, ternyata Anna sudah sadar dan langsung menyerang Frank menggunakan potongan manekin. Setelah itu, Anna pun segera berlari menjauh dari Frank. Lalu, Anna segera menghentikan sebuah mobil dan masuk ke dalam mobil tersebut. Karena sangat kesal pada Frank, Anna pun mengambil alih kendali dan langsung meningkatkan kecepatan untuk menabrak Frank. Alhasil, mobil yang dikendalikan Anna pun malah menabrak tiang yang menyebabkan Anna terpental keluar dari mobil. Sedangkan Frank yang ditabrak oleh Anna terlihat masih bisa terbangun dan berjalan mendekati Anna. Anna yang sudah tidak berdaya hanya bisa pasrah saat Frank mulai mengambil rambutnya. Alhasil, Anna pun tewas dengan perasaan yang sangat kecewa. Lalu, Frank yang juga terluka cukup parah langsung segera pulang ke rumahnya dengan membawa rambut Anna. Terlihat ia mulai mendandani sebuah manekin dengan pakaian pengantin dan memasang rambut Anna pada manekin tersebut. Lalu Frank membawa manekin yang dianggap sebagai Anna tersebut menuju ke kamar tidurnya. Karena luka yang sangat parah, Frank pun kembali mengalami halusinasi, di mana semua wanita yang pernah dihabisi oleh Frank berubah menjadi hidup dan mulai menyerangnya. Tidak selang berapa lama, terlihat polisi datang ke rumah Frank dan berhasil menemukan Frank yang telah tewas di dalam lemari, tempat di mana dirinya selalu bersembunyi ketika dia masih kecil. Dan kisah pun akhirnya selesai. Melangkah bersama cahaya